Halo everyone, perkenalkan nama saya Siva Nurpala. Hai, perkenalkan nama saya Silva Risma. Annyeong Yorobun, perkenalkan nama saya Siti Hadijah. Halo guys, perkenalkan nama saya Silvi Oktaviani. Halo, perkenalkan nama saya Dewinta Nursabila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ajmal. Halo, perkenalkan nama saya Sagi Susani Putra. Halo guys, perkenalkan nama saya Hadis Maulana. Halo guys, perkenalkan nama saya Faisal Muhammad Fajri. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W, itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan. Diketahui setelah memerintahkan pembunuh bayaran untuk menembak istrinya, Muslimin mengajak W untuk pergi ke suatu tempat. Tapi W menolak ajakan itu. Kapolda Jateng menambahkan Kopda Muslimin udah mengupayakan pembunuhan berencana sejak sebulan sebelumnya. Kopda M pernah berencana untuk meracun, mencuri, hingga menyantet istrinya. Kepolisian telah menangkap 5 pembunuh bayaran sebagai tersangka dalam penembakan istri TNI di Semarang. 4 diantaranya adalah pelaku di lapangan dan 1 orang merupakan penyedia senjata api. 4 pelaku di lapangan itu dibayar 120 juta untuk menjalankan aksinya, dengan biaya beli senjata api dan peluru seharga 3 juta. FYI, duit 120 juta rupiah itu dikasih Kopda M ke pembunuh bayaran saat istrinya lagi di rumah sakit. Kini 5 pelaku sudah diamankan di Mapolda Jateng. Selain mengamankan 5 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti, yakni sepucuk senjata api dan 4 amunisi, serta 2 motor yang digunakan pelaku. Meski begitu, dalam penembakan, yakni Kopda Muslimin sendiri masih buron karena tak kunjung menyerahkan diri sejak dikabarkan menghilang. Kopda Muslimin gak ada kabar berita setelah mengantar istrinya ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Anissa selaku Guru Mata Pelajaran PPKN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Hadijah. Saya di sini sebagai moderator. Dan perkenalkan juga kelompok saya, Sipa sebagai ketua kelompok, Silva sebagai wakil ketua kelompok, beserta anggota saya, Silvi, Dewinta, Selgi, Faisal, Azmal, dan Hadis. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertemakan pembunuhan dengan judul kasus penembakan istri TNI di Semarang hingga suami diduga terlibat. Baik, selanjutnya yang akan menjelaskan deskripsi kasus tersebut yaitu Sipa dan Silvi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Siti selaku moderator telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan deskripsi kasus ini. Awal mula dari kasus ini ialah berawal dari beredar sebuah video CCTV yang menunjukkan seorang ibu yang tengah membonceng sang anak usai jemput anaknya sekolah. Kemudian tiba-tiba lewat sebuah motor berisikan 2 orang dan nampak orang yang duduk di bangku penumpang menembakkan ke arah perut sang ibu yang kini diketahui adalah Rina Wulandari, istri seorang TNI, yakni Kopda Muslimin ini. Mendengar kabar istrinya ditembak, Muslimin pun mengantarkan istrinya ke rumah sakit. Namun, saat istrinya sedang ditangani, rupanya Muslimin berjalan keluar rumah sakit untuk membayar uang sejumlah 120 juta kepada orang suruhannya itu. Pelaku penembakan beroperasi tak hanya berdua, namun terdapat 2 orang lainnya yang bertugas memastikan lingkungan sekitar aman saat eksekusi. Ternyata terkuak setelah penyelidikan bahwa dalang dari penembakan Rina Wulandari ini ialah suaminya sendiri, yaitu Kopda Muslimin anggota TNI. Uang senilai 120 juta ini merupakan uang dari orang tua sang istri. Setelah diungkap, ternyata Kopda Muslimin memiliki pacar baru yang hubungannya sudah berjalan selama 7 bulan. Kopda Muslimin ingin hidup bersama sang pacar baru tanpa diganggu oleh sang istri.
Penembakan kali ini bukanlah percobaan pembunuhan yang pertama, namun Kapolda Jawa Tengah ungkap bahwa ini merupakan percobaannya yang keempat kalinya. Setelah sebelumnya, ia juga sempat menyantet sang istri. Kopda Muslimin pun akhirnya mengajak sang pacar ke Wonosobo untuk tinggal bersama. Setelah itu, ia pun menceritakan bahwa ia telah menyuruh orang untuk menembakkan sang istri. Sontak hal ini membuat sang pacar syok dan enggan untuk tinggal bersama Muslimin sebab tak ingin terlibat dalam kasus ini. Setelah mendengar pernyataan sang pacar, Muslimin pun merasa kesal dan memutuskan untuk meninggalkan sang pacar di Wonosobo menuju rumah orang tuanya di Kendal. Saat di rumah orang tuanya, Muslimin pun menceritakan semuanya kepada orang tuanya dan meminta maaf. Orang tuanya pun menyarankan Muslimin untuk menyerahkan diri ke polisi, namun ia menolak. Baik, di sini saya akan melanjutkan deskripsi kasus dari SIPA. Tepat pada tanggal 28 Juli 2022, Kopda Muslimin dikabarkan meninggal dunia dengan dugaan sementara dirinya menegak minuman beracun. Kasus Kopda Muslimin atas percobaan pembunuhan terhadap istrinya, Rina Wulandari, ditutup karena meninggal dunia. Beredar rekaman diduga suara Kopda Muslimin menghubungi salah satu pekerja rumahnya bernama Kabul. Rekaman itu diduga sebelum anggota TNI ini melakukan bunuh diri. Tuh. Ada mantu juga, kamu berdua bisa, Bul. Aku nyerah, Bul. Aku nyerah, Bul. Inilah rekaman video telepon Kopda Muslimin kepada asisten rumah tangganya yang bernama Kabul pada Selasa 19 Juli 2022 atau sehari setelah peristiwa penembakan terjadi. Dalam komunikasi itu, Kopda Muslimin mengaku tidak mampu kembali ke rumah. Telat, Bul, nak aku balik. Iya, aku juga tahu, Bul. Ada keke. Jadi, Bul, aku juga ada di Bul. Ada Beril masih kecil, Bul. Tolong dijaga ya, Bul. Kamu jadi om yang baik ya, Bul. Buat mereka, Bul. Kabul berulang kali meminta agar Kopda Muslimin lekas pulang dan membicarakan permasalahan ini secara baik-baik dengan istrinya. Namun Muslimin kembali mengaku tidak kuat dan menyerah. Aku nyerah, Bul. Aku nyerah, Bul. Aku tak apa-apa saya balik, Bul. Nak balik aku raiso. Ini sesuai pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kewenangan menurut pidana hapus. Jika tertuduh meninggal dunia, tetapi proses hukum untuk 5 tersangka kasus penembakan Rina Wulandari masih terus berlanjut. Jenazah Kopral 2 atau Kopda Muslimin dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kendal pada Kamis 28 Juli lalu. Meskipun berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kopral 2 Muslimin tidak dimakamkan dengan upacara militer. Meskipun tidak dimakamkan secara militer, sejumlah prajurit TNI dari Batalion Arhanud 15 dan beberapa kerabat tampak menghadiri prosesi pemakaman Kopda Muslimin di tempat pemakaman umum Trompo, Kendal, Jawa Tengah, yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah orang tuanya. Kondisi Rina Wulandari, dalam kurung 34, istri almarhum Kopda Muslimin, berangsur membaik. Perempuan yang menjadi korban penembakan yang didalangi suaminya itu juga mulai sadar. Kabar tersebut disampaikan Dandim 0733 Kota Semarang, Letkol Infantrip Honi Havana. Dia mengungkapkan Rina sudah tidak memakai ventilator di mulutnya. Dia hanya menggunakan selang oksigen untuk alat bantu pernapasan. Namun demikian, meski kondisinya terus membaik, Rina masih belum diizinkan untuk banyak beraktivitas dan berinteraksi dengan keluarga. Baik, selanjutnya kepada pemateri pertama yaitu Selgi, dipersilakan membacakan materi tentang kasus tersebut. Definisi kasus. 1. Hak.
Hak adalah suatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. 2. Kewajiban. Kewajiban yang diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 3. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dilanjut kepada pemateri kedua yaitu Dewinta, dipersilakan. Definisi kasus. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif. Biasanya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh, yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Yang ke-1, penembakan. Penembakan adalah tindakan penembakan suatu senapan atau senjata proyektil lain. Yang kedua, meracuni. Meracuni adalah tindakan yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis, menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Yang ketiga, penculikan. Penculikan ialah penyimpangan yang melanggar hukum dan pengurungan seseorang terhadap kehendaknya. Dengan demikian, penculikan adalah kejahatan gabungan. Yang keempat, perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan perilaku pelanggar komitmen hubungan yang akhirnya melukai rasa percaya dalam sebuah hubungan romantis. Oleh karena itu, batasan selingkuh tiap pasangan bisa berbeda, tergantung pada komitmen hubungan mereka masing-masing. Selanjutnya kepada pemateri ketiga, silakan. Substansi kasus. 1. Pasal pembunuhan. Pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana mod dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 2. Pasal penculikan. Pasal 328 berbunyi barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri atau di bawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan, menculik orang dengan hukum penjara selama-lamanya 12 tahun. 3. Pasal perselingkuhan. Suami istri yang terbukti melakukan perselingkuhan, salah satu yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian. Laporan pasal 284 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan. Selanjutnya kepada pemateri yaitu Azmal, dipersilakan. Upaya penyelesaian. Sebelum mengakhiri hidupnya, Kopda Muslimin sempat menelpon ART yang bernama Kabul. Kabul mencoba membujuk Kopda Muslimin agar pulang untuk membicarakan di rumah secara baik-baik. Tetapi dia sudah tidak sanggup untuk kembali ke rumah Malahani. Ia menitipkan anaknya kepada Kabul. Saat pelaku pulang ke rumah orang tuanya, pelaku meminta maaf kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya
menyarankan dia untuk menyerahkan diri ke polisi. Tetapi ia menolak dan tepat pada tanggal 28 Juli kabarnya dia meninggal dunia. Upaya dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yaitu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Selanjutnya untuk pemateri terakhir yaitu hadis, dipersilakan membacakan materi. Saran atau motivasi. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga hak asasi manusia orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan jangan sampai pula hak asasi manusia kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga hak asasi manusia, kita harus mampu melaraskan dan mengimbangi antara hak asasi manusia kita dengan hak asasi manusia orang lain. Untuk memperkecil tingkat perilaku pelanggaran hak asasi manusia, maka perlu menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga. Dengan mengoptimalkan fungsi sosial keluarga melalui program-program kesejahteraan sosial yang berorientasi keluarga dan lingkungan serta pengenalan agama lebih penting dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Perlunya motivasi dari sekitar juga mendapat peran penting agar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi bisa diminimalisir. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dari kasus pembunuhan istri di Semarang ialah diduga anggota TNI Kopral 2 atau Kopda Muslimin mencoba membunuh istrinya, Rini Wulandari, lewat eksekutor bayaran. Sang korban diduga ditembak 2 kali di bagian perutnya di depan rumah usai jemput anaknya di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Setelah Rini ditembak 2 kali, beliau dilarikan ke rumah sakit Karitadi. Sang suami diduga pelaku antar dan menunggu di rumah sakit. Lalu tanggal 23 Juli, eksekutor pembunuhnya yang dibayar oleh sang suami ditangkap oleh pihak polisi. Kemudian pada tanggal 28 Juli, sang suami dinyatakan tewas, diduga bunuh diri seusai meminum racun di rumah orang tuanya. Dikarenakan selingkuhannya meninggalkan pelaku seusai membunuh sang istri. Upaya pembunuhan telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh sang suami. Yang pertama meracuni sang istri, yang kedua menculik sang istri, dan yang terakhir menyantetnya. HAM atau hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antar negara dan warga negara. Dalam hubungan antara sesama warga negara, hak asasi manusia dilahirkan yang diperoleh manusia dari Tuhan dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Hak asasi manusia tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun karena hak asasi manusia bersifat kodrati dan berlaku sepanjang hidup manusia. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hiburan berupa senam yang berjudul Hak Asasi Manusia. Hormati hak asasi manusia, karena itu fitrah manusia. Kita semua bebas memilih jalan hidup yang disukai. Tuhan pun tidak memaksakan
demokrasi Pancasila sebagai landasan negara kita. Janganlah suka memperkosa kebebasan warga negara, karena itu bertentangan dengan negeri kemanusiaan. Kebebasan beragama itu hak asasi. Kebebasan berbicara itu hak asasi. Kita bebas untuk melakukan segala-galanya, asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Terima kasih telah menonton video presentasi kelompok kami.